Halo Cianism, balik lagi bareng aku di Cian Talks, ruang ngobrol paling asik buat kita bedah inspirasi bareng orang-orang keren. Kenalin, Kunahar, host yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Dan tahu nggak sih, episode kali ini benar-benar daging banget, karena kita kedatangan dua tamu spesial. Mereka bukti nyata kalau berprestasi itu jalannya beda-beda. Yang satu keren banget di akademi, dan satunya lagi benar-benar jago di bidang non-akademik. Dan tentu saja, kali ini aku nggak sendirian. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pengalaman dan perspektifnya mengenai topik ini. Yuk kita sambut Ahmad Faiz Altaf Nur dan Maurel Christopher Yonata. Untuk abang kakak sekalian, boleh sapa-sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube. Halo, halo, Ah, mahasiswa-mahasiswa Halo semua. semuanya. Oke, gimana nih kabarnya kalian? Baik, baik, baik. Baik. Maurel dengan kesibukannya di magang atau enggak? Lagi libur aja? Magangnya udah selesai Oh, udah kebetulan. selesai ya. Ya. Dan Bang Altaf mungkin lagi magang ya sekarang. Ya, Magang wajib. sekarang masih sementara magang. Oke, gimana Bang magangnya? Aman, Jalanin lancar? aja. Jalanin aja. Oke, oke, oke. Oke, seneng banget nih ngobrol bareng kalian berdua. Sebelum masuk ke obrolan utama, mungkin aku mau tahu nih sedikit penasaran juga mewakili teman-teman dari Cianism. Background kalian berdua tuh apa sih? Dari Bang Altaf dulu ya, dari non-akademik. Kayak dari latar belakang ya. Jadi latar belakang aku tuh emang dari awal itu dari kecil udah suka olahraga. Yang dimana aku waktu SD itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 aku ikut taekwondo. Terus dari SMP sampai sekarang masih aktif di silat gitu. Untuk Oke, background aku kan dari ya, awal suka. oke, oke. Jadi dari awal tuh memang tertarik di bidang olahraga fighting ya, dari Ya, taekwondo ke silat gitu. Berubah berubah dikit ya. Dan untuk sampai ke SI-nya itu sendiri, bagaimana Bang untuk Abang tiba-tiba memilih jurusan sistem informasi? kalau jurusan kita melihat ke depannya itu kan lebih ke arah teknologi. Nah, kalau misalnya Ya. dibandingkan dengan background aku tuh, kalau dilihat ke depannya itu lebih bagus buat dijadiin hobi aja. Karena prospek atlet ke depannya juga itu apalagi di negara kita itu kayak kurang gitu. Jadi Oke, untuk sekarang aku tuh olahraga atau aktif berlomba gitu untuk kesenangan hobi-hobi aja. oke. Tapi kan di sini kan sebagai hobi, tapi di sini juga ada tekad tersendiri dari Bang Altaf yaitu dengan ikut Persatuan Olahraga Sistem Informasi, di mana itu adalah salah satu dari komunitas di bawah HMSI itu sendiri. Nah, gimana sih Bang? Tiba-tiba atau emang sudah direncanakan dari semester 1 mungkin saat perkenalan? Nah, kalau soal itu aku tahu PS itu dari student fair waktu PKKMB ya. Di situ ketemu sama Bang Ray, udah alumni. Itu cerita Mhm. PS itu apa. Waktu semester 1 daftar sebagai staff, lanjut periode kedua lagi. Nah, karena menurutku PS itu sebagai wadah, tapi bukan berarti wadah itu dalam bentuk tempat. Nah, wadahnya Iya, di PS itu berbentuk dengan lingkungan yang sportif, yang selalu mendukung gitu. Makanya iya, aku sampai sekarang itu masih bareng-bareng orang PSI gitu. iya. Dan mungkin sekarang lebih aktif sebagai pengurus atau masih jadi atlet? Kalau sekarang aku masih fokus atlet, tapi kalau di PSI-nya sendiri aku udah selesai di periode kemarin. Cukup 2 Oke, tahun. oke cukup 2 tahun ya Bang, dan sekarang fokus dalam pendidikan. Betul sekali. Oke, sekarang izin untuk dilanjutkan untuk ngobrol nih, teman seangkatan Oke. saya, teman seangkatan aku lebih tepatnya. Ya, teman seangkatan Gimana? kekanahan ya. Iya, Oke, mungkin kalau dari aku ya, latar belakang aku itu
berawal dari ketika aku SMP, SMA itu udah mulai seneng ikut lomba dan kebetulan buat masuk ke SMA Negeri 1 di daerah saya itu, masuknya lewat jalur di lomba cerdas cermat. Nah, itu yang membuat, aku pribadi itu jadi, punya rasa penasaran yang tinggi buat ikut-ikut lomba. Nah, buat aku memutuskan buat masuk ke jurusan sistem informasi itu karena dari SMA itu udah pernah nyoba-nyoba buat belajar, pertama itu ngoding tuh pakai bahasa C awal-awal waktu itu. Wih, Di laptop yang mungkin masih, pakai kentang lah Intel ya. Celeron ya waktu itu. Masih belum mumpuni, tapi udah mulai coba-coba Ya, waktu itu. Nah, gitu. Terus buat di sistem informasinya sendiri, aku bergulatnya di bidang itu akademik dan fokus juga di pengembangan soft skill, begitu. oke. Berarti berarti Bang Maurel ini aktif juga dalam, bidang akademik yang di mana di dalam SI juga terdapat, lomba-lomba seperti lomba coding ataupun lomba-lomba di dalam bidangnya Maurel akademik itu kan, penting banget ya dan juga sudah tertarik dari kecil gitu, di mana sebelumnya mengikuti cerdas cermat dan dilanjutkan ke, bidang menengah atas dan dilanjutkan ke perkuliahan dan juga Maurel juga disibukkan dengan sekarang itu ikut Asprak juga kan? Iya, dan juga, boleh ceritain sih dikit aja, Asprak apa aja sih yang diikuti Maurel? Oke, buat yang diikuti aku buat saat ini mungkin cukup ada 2. Tapi kalau boleh cerita dari awal, itu dari semester 1 itu aku tertarik banget sama, eee, organisasi di bawah kemahasiswaan yang namanya Managerial Trainer Organization. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu MTO? Iya iya, Nah, tahu. lalu dilanjutkan dengan, search, aku juga pernah ikut search di klub studi IT waktu itu, dan juga sempat projekan sama dosen di salah satu dosen sistem informasi untuk pengembangan Apple Dev ya, waktu itu, pakai Swift. Nah, lalu buat perjalanan selanjutnya itu aku, eee, mencoba tuh waktu itu ngasprak di salah satu laboratorium yaitu SAG, dan di situ aku mulai merasa kok enjoy banget ya gitu, ngasprak tuh. Selain dapat pengalaman, kita dapat relasi juga gitu. Nah, terus eee, dilanjutkan ke semester 3. Semester 3 itu, ya di semester 3 yang waktu ngasprak itu, sorry. Dan Iya. waktu di semester 4 aku ngasprak lagi di EAD buat mata kuliah OP. Dan dipercaya juga sebagai Ketua Umum Managerial Trainer Organization tahun 2025-2026 gitu. Oke, dan aku dapat sedikit nih, kalau Bang Maurel, pernah menang sesuatu gitu. Apa sih Bang kira-kira? Menang apa sih? Oke, aku kemarin sempat ya bersama teman-teman ya, di teman-teman kelas, ada 4 orang. Itu sempat lomba nih, guys. Itu lomba bisnis plan. Nah, bisnis plan yang aku angkat itu idenya di teknologi dan, ekonomi digital. Nah, bisnis plan yang aku angkat itu idenya buat teman-teman yang disabilitas. Nah, itu dimulai aku brainstorm dulu idenya di, salah satu apa ya, kayak sebutannya itu salah satu part di Telkom yang baru oleh Prof. Suwo, itu Mhm. namanya kalau nggak salah buat pengembangan disabilitas. Nah, itu aku wawancara dulu di situ. Nah, akhirnya Oke. hasil akhir brainstorm itu aku, kembangin sama dosen pembimbing, ada Pak Mhm Faisal Mufid waktu itu. mhm Nah, di situ aku dikembangin lagi dan, lolos nih ke finalis, berangkat ke Semarang, letaknya mhm. di Universitas Diponegoro, lalu pitching pada hari H dan dinobatkan memperoleh silver medal di Business Plan EduTalk Fair Competition, Keren gitu. banget. Dan juga tidak mau kalah nih dari Bang Altop sendiri pernah menang kan tentu ya Bang? Dari, apa ya, saya lupa itu. Boleh diceritain nggak Bang? Sedikit aja. Emang sedikit, tapi yang mau diceritain dari mana dulu? Oh, dari
ikut lombanya sedikit aja dan menang apa sih Yang tentunya? terakhir aja. Iya, boleh. Terakhir itu untuk silat sendiri aku terakhir ikut di UGM bulan 4 kemarin. Itu syukur-syukur masih hoki, masih rezeki juga bisa berhasil juara satu di sana. Wih, keren banget, Bang Alta. Dan boleh dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi, kalian nih kan hebat di bidang kalian masing-masing, dari bidang non-akademik dan akademiknya. Untuk konsistensi aktif dalam berprestasi di bidang masing-masing sejak awal sampai sekarang, itu apa sih yang kalian tanamkan dalam diri kalian masing-masing? Atau dorongan dari diri kalian masing-masing untuk konsistensi? Mungkin dari Bang Atap terlebih dahulu? Kalau masalah itu sih, aku karena yang seperti saya bilang di awal, aku tuh jadikan ini tuh sebagai hobi, yang di mana hobiku tuh bisa dibilang berpenghasilan juga. Jadi aku tuh kalau misalnya dibilang konsisten, ya karena aku tuh senangnya di sini gitu. Jadi kalau menurut aku buat teman-teman semua juga, kalau kita memulai sesuatu, pastikan kita senang dulu. Oke, semua sebenarnya dorongan itu juga, dari hobi ya, Bang. Jadi kita menikmati itu semuanya, kita bikin senang aja dulu, gitu. Jadi semuanya tuh didorong dari bagaimana hobi kita dan pekerjaan apapun yang kita kerjakan itu dibuat jadi menyenangkan dulu, gitu. Oke, dilanjutkan oleh Maurel, apa sih Oke konsistennya? Gitu. oke, Apa mungkin sih aku caranya? setuju banget sama yang Bang Altaf udah sampein. Yang pertama itu adalah suka dulu. Nah, ketika suka, pasti teman-teman bakal punya prioritas. Nah, punya Ya. prioritas pasti harus punya sesuatu hal yang terstruktur. Nah, di saat kita menstrukturkan hal yang kita suka, nah disitulah mulai teman-teman itu tahu tuh gimana prosesnya, gimana jalannya gitu. Nah, teman-teman juga bisa menentukan eh, top prioritinya teman-teman nanti tuh. Nah, mungkin nanti dari hasil-hasil yang udah teman-teman dapat itu bakal menjadi buah gitu ya, yang eh, wanginya harum, enak dimakan gitu ya. Nah, itu mungkin yang bakal teman-teman dapat gitu aja sih mungkin dari aku. Oke, jadi buah yang manis yang bisa dibanggakan gitu ya, Maurel. Dan aku mau nanya nih Maurel, pencapaian apa sih yang sudah diraih tuh dan berkesan banget untuk kamu? Pencapaian yang diraih, terus? Sorry. Yang paling berkesan gitu, sejauh Oke. ini? Pencapaian yang paling berkesan ya buat saat ini adalah ya yang kemarin itu, yang juara lomba di Undip, itu buat saat ini dan mungkin pencapaian-pencapaian lain itu dipercaya sebagai ketua umum dan juga pernah projekan bareng sama dosen-dosen di sistem informasi, mungkin gitu sih, mungkin kalau dari aku. Oke, kalau dari Bang Altaf sendiri nih, pencapaian paling berkesan gitu? Kalau pencapaian paling berkesan itu di tahun kemarin 2025, itu waktu lomba di Jakarta habis lebaran, karena di situ prosesnya berat banget. Aku cerita dikit, jadi di situ tuh aku dalam 10 hari berhasil nurunin berat badan 5 kilo dalam 10 hari. Makanya prosesinya itu tuh makanya bikin aku berkesan meskipun hasil yang didapatkan di turnamen itu juara 2. Makanya kalau dibilang sampai sekarang yang masih berkesan itu sih karena, prosesnya itu yang nyiksa diri gitu. Iya, proses dan pengorbanan yang telah Betul. dicurahkan gitu ya, yang membuat berkesan di memori Bang Altaf. Nah, boleh nih selanjutnya. Mungkin itu salah satu perjuangan mungkin ya, Bang, dari Abang sendiri sampai ke titik sekarang. Berarti menurut Abang apakah itu proses atau tantangan terbesar yang telah Abang alami atau Sorry, mungkin ada lagi? Atau mungkin maksudnya ada sesuatu eee, jadi tuh apakah, eee, dari menurunkan berat badan sampai ke titik ideal, apakah itu salah satu perjuangan terbesar yang telah Abang alami atau ada,
perjuangan lain yang Abang alami itu, yang Abang anggap sebagai tantangan terbesar untuk Abang? Kalau tantangan terbesar di dalam, dunia yang aku geluti itu memang sih di berat badan. Yang di mana kita itu nggak bisa main, bukan nggak bisa sih, tapi lebih enak mainnya itu di bawah berat asli kita, berat jalan kita. Yang di mana itu salah satu strategi supaya kita tuh kalau misalnya udah timbang badan, kita habis makan, berat kita tuh lebih berisi lah daripada lawan kita, itu sebenarnya bagian dari strategi. Jadi kalau misalnya masalah terberat sih emang di berat badan, karena dalam prosesnya itu kita juga latihan, ngurangin porsi makan, terus, banyaklah kalau misalnya kita pengen jajan harus tahan nafsu gitu. Ya. Makanya prosesnya memang itu berat sebenarnya. Orang-orang aja cuman lihat itu hasilnya gini gini gini, dia nggak lihat perjuangan kita sebelum pertandingan itu seperti apa gitu. Iya, dan termasuk untuk konsisten latihan 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 sampai menang dan juara satu tentu ya. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya untuk Maurel nih, tantangan terbesar yang dialami sejauh ini, sampai titik ini? Oke, mungkin dari aku bakal cerita dulu dari awal semester 1 ya. Karena aku latar belakangnya adalah di sekolah menengah atas yang tidak kejuruan dan berarti aku punya skill, buat pemrograman, ngoding data, bisnis dan lain-lain itu nol ya, kita anggap nol. Tapi pada waktu itu salah satu dosen itu ada yang memberi motivasi gitu, kalau dosen ini juga beliau juga termasuk, dosen yang memulai dari SMA gitu. Nah, perjuangan dari SMA perpindahan SMA ke kuliah itu jujur tidak mudah karena, waktu di semester 1 itu, diriku pribadi itu kaget, kaget banget dengan perubahan pembelajaran cara belajarnya, terus cara penilaiannya. Nah, terus pas lihat hasil nilainya keluar, nah itu juga sebagai tantangan-tantangan yang mungkin bakal, sangat-sangat bikin kepikiran ya kalau tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, tantangan-tantangan selanjutnya itu adalah ketika kita belajar, memulai sesuatu. Kita udah bisa memulai sesuatu, tapi kita nggak dalami apa yang udah kita mulai, nah itu kan sama aja, kayak, ya udah kita ngupas cangkangnya aja, tapi kita nggak makan buahnya, gitu. Iya, Nah, betul. terus juga kayak tantangan-tantangan lain itu yang jelas ya seperti, eee kayak misal kalau aku di latar belakangnya mungkin, pernah MC ya kemarin-kemarin, pernah MC di acara capstone, di acara farewell misal. Nah yang kayak gitu, itu kan sebagai pengalaman-pengalaman yang belum pernah aku dapat sebelumnya. Nah itu jadi first experience aku. Nah itu juga sebagai tantangan terbesar aku buat belajar gimana caranya manage waktu aku buat belajar di, soft skill, di hard skill, dan waktu time management juga di, organisasi dan di perkuliahan gitu sih. Oke, keren banget. Pasti berarti dari 2 narsum ini, tantangan terbesarnya adalah konsistensi dan resiliensi, yaitu bagaimana kamu untuk memiliki daya bertahan dalam konsisten untuk mencapai tujuan kamu, itu. Betul betul betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita kan udah ngomongin konsistensi dan tantangan terbesar dari kedua bidang ini tentunya konsisten dan mendalami tentunya. Tapi dari jadwal kuliah yang padat, belum lagi tugas kuliah, dan juga jadwal latihan dan organisasi yang diikuti, pasti ada titik di mana kalian tuh merasa tertekan kan? Mungkin dari Bang Altaf dulu nih, gimana sih cara Bang Altaf agar tidak merasa tertekan gitu? Kalau soal itu balik yang dibilang sama Maurel tadi, kita tuh harus pintar bagi yang namanya top priority dulu. Nah, kita kan sekarang lagi tuh kuliah kan, yang di mana itu sebenarnya prioritas utama kita. Di belakang itu adalah pendorong menurutku. Nah, kalau aku sendiri tuh kalau misalnya ada tugas apa semua itu kan sebenarnya pintar-pintarnya kita manajemen waktu. Yang di mana tugasnya itu sebenarnya bisa dikerjakan pada saat kita lagi kosong di kos atau setelah pulang kuliah gitu-gitu. Kalau misalnya bergabung dengan organisasi, nah kita lihat dulu
kalau misalnya sekadar rapat terus kita tidak terlalu berpengaruh dalam situ, sebenarnya kita bisa, izin atau apa untuk melakukan prioritas kita yang kedua, yaitu kalau aku pribadi kan latihan. Nah, yang penting aku tuh kalau misalnya, pembagian waktuku tuh yang di mana ada kuliah, latihan, sama organisasi itu aku tuh selalu top priority aku tuh di kuliah terlebih dahulu, yaitu tugas, perkom, dan lain-lain. Yang kedua itu lomba, yang terakhir itu organisasi. Karena kalau organisasi kan itu berjalan satu periode panjang, sedangkan lomba itu kita persiapan dalam waktu 3 bulan, 2 bulan gitu. Makanya balik lagi ke orangnya masing-masing. Menurutku kalau misalnya orang yang nggak bisa bagi waktunya itu sebenarnya balik ke dirinya. Apakah dia orangnya malas atau gimana? Karena kita tuh sebenarnya punya waktu longgar, asalkan kita tahu menempatkan pada tempatnya gitu. Kalau menurutku Berarti gitu sih. oke, berarti tuh menempatkan mana yang lebih prioritas terlebih dahulu gitu kan, Bang? Betul, Betul. Mungkin dari betul. Maurel bisa menambahkan atau ada sesuatu yang lain? Oke, kalau dari aku setuju banget yang tadi udah disampaikan sama Bang Altaf. Kalau kuliah itu tetap nomor satu ya teman-teman. Kuliah tetap, prioritas utama, tapi di belakang itu pasti ada pendukung-pendukungnya. Nah, pendukung-pendukungnya itu adalah apa? Ya seperti organisasi atau hobi, nah atau juga kesenangan-kesenangan lain yang mungkin bisa teman-teman dapat nih ketika lagi burnout atau ketika lagi di fase jenuh ya. Nah, itu juga bisa kayak, mengalihkan pikiran kita sebentar gitu. Karena, pada dasarnya tuh kalau manusia itu kan nggak mungkin ya teman-teman bisa terus-terusan dihajar dengan pekerjaan yang berat tanpa jeda gitu. Nah, itu kan hal yang kurang, apa ya, hal yang bisa aku bilang tuh nggak mungkin gitu ya. Bisa-bisa kita malah kena sakit tipes gitu karena kecapean. Makanya kalau teman-teman ketika ada di masa capek atau ketika ada di masa jenuh, itu boleh banget buat istirahat sebentar, tapi jangan terlalu lalai gitu sama, apa yang ditanggung jawabin ke teman-teman gitu. Misal kalau aku ini udah punya tugas, ya udah kita selesaikan dulu tugas dari perkuliahan dulu, baru kita menyelesaikan tugas-tugas dari organisasi atau tugas-tugas dari yang kewajiban-kewajiban, eee, kita gitu. Kalau dari aku gitu sih. Oke, yang penting itu menemukan keseimbangannya lah ya, dan juga, dari Bang Altaf itu sendiri ya, mmm, dari pernah nggak sih, kan Bang Altaf itu hobinya adalah pencaksilat, dalam arti kalau misalnya menjalani suatu rutinitas, hobi itu akan menjadi suatu hal yang menjemukan juga kan. Nah, untuk Bang Altaf sendiri itu gimana sih cara meriset semangatnya? Kalau riset semangat ya. Jadi kalau misalnya aku pribadi tuh, ikut lomba udah selesai, aku tuh biasanya off dulu. Atau misalnya kalau ada lomba berdekatan, kita komunikasi dulu lah, jangan langsung ngambil keputusan. Cara restart aku tuh sebenarnya kalau misalnya, aku habis misalnya di pencaksilat nih, aku lagi bosan. Aku tuh, eee, apa ya namanya, pengalihannya tuh pelampiasannya itu ke olahraga lain. Aku biasa lari, Oke, gitu. Jadi oke. nggak jauh-jauh juga sih dari dunia atlet gitu. Jadi kalau misalnya aku jenuh dengan ini, aku istirahat sebentar, kalau misalnya pada saat latihan itu jenuh, ya itu nggak mau karena kan itu bagian dari tanggung jawab kita gitu. Mhm. Menurutku kalau misalnya kita nggak bakalan siap dalam waktu 2 bulan, 3 bulan ke depannya, mending nggak usah diambil. Kalau ragu Iya, nggak usah diambil. Karena kalau mhm. misalnya kamu jenuh di tengah jalan, itu Mhm. alasannya nggak bisa diterima karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Makanya kalau misalnya aku pribadi jenuh, aku sempatkan waktu buat ngalihin, hobi aku tuh ke tempat lain gitu. Oke, tapi Kalau aku pribadi gitu. pengalihannya tetap ke bidang yang sehat gitu, lari. Nah, Tapi kalau Maurel mungkin nih, risetnya tuh kayak apa sih? Misal, eee, belajar yang lain gitu, bukan belajar coding tapi belajar mata kuliah lain, boleh di Oke, kalau dari aku pribadi ya, eee aku diproses untuk bisa juara lomba di bisnis plan kemarin itu perjalanannya nggak mudah ya. Kalau bisa dibilang dari awal itu ya aku pernah ikut, kompetisi di UI UX, pernah ikut juga kompetisi di, business case competition, nah pernah ikut gemastik dan lain-lain itu mungkin
aku banyak perjalanan-perjalanan yang kekat gitu ya, atau bisa kita bilang itu gagal gitu ya, nggak Mhm. lolos untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Tapi cara aku ngerisetnya gimana sih? Ya itu, benar. Coba lomba-lomba yang lain yang mungkin kita Oke. oke, saat ini kita kalah di UI UX. Mungkin bidang kita bukan di UI UX nih buat lomba-lomba yang bisa kita gapai. Oke, kita coba Iya. bisnis case. Oh, gagal juga. Coba gemastik. Oh, gagal juga. Pas di bisnis plan, akhirnya dapat nih satu gitu. Nah, biasanya ketika dalam beberapa kali lomba dan dapat satu juara itu biasanya bakal ngebus kita buat ikut-ikut lomba lainnya. Nah, itu Iya. biasanya bikin kita tuh gak gampang lelah, gak gampang capek buat mencapai di titik di mana kita tuh bakal bisa juara terus. Mungkin Bang Altaf relate ya. Nah, oke, berarti lomba dan kegiatan yang lain, tapi masih mirip-mirip lah, sedikit mungkin ya. Dan juga aku mau nanya nih perihal prestasi yang sudah diraih. Oke, berarti sebenarnya tipis-tipis lah perpindahannya dari olahraga ke olahraga lain, dari lomba ke lomba lain. Nah, untuk Maurel mungkin nih dulu ya, prestasi yang sudah kamu dapat nih, memberikan pengaruh apa sih di kehidupan atau rencana karir kamu ke depan? Atau mungkin sekarang sudah berpengaruh? Oke, prestasi-prestasi yang mungkin menurutku udah berpengaruh ya buat saat ini tuh adalah networking dari prestasi-prestasi yang misal kalau aku dapat dari eh, apa ya, kayak misal kalau aku lolos jadi ketua umum, lolos juga jadi asprak, asisten praktikum, lolos staff di EDM dan lain-lain itu aku bisa anggap itu sebagai prestasi karena seleksinya nggak mudah ya teman-teman. Itu ada proses seleksi yang panjang, proses seleksi yang dimana pengumpulan berkas dulu, ada wawancara, ada seleksi lagi, diwawancara lagi. Nah, itu kan berulang ya sifatnya. Nah, itu prestasi yang aku dapat dan buat insight-nya yang aku dapat itu yang jelas kita punya pengalaman lebih untuk siap dapat tekanan-tekanan lain. Misal kalau kita udah beberapa kali diwawancara dan gagal, oh berarti kita harus tahu apa titik kita gagal tuh kenapa gitu. Nah, bisa diterapin lagi di kedepannya apa sih yang buat kita gagal dan sehingga kita menerapkannya ke organisasi lain atau ke eh, lab atau organisasi luar manapun itu mungkin bisa punya kemungkinan lebih besar untuk lolos. Nah, aku udah menerapkan itu di berbagai laboratorium ya. Contohnya di yaitu yang di asisten praktikum dan kemarin juga sempat lolos di magang di PT Indonesia Solusi Data. Mungkin kurang terkenal ya. Aku di bagian data entry dan itu proses seleksinya juga cukup panjang walaupun masa periodenya 1,5 bulan sampai 2 bulan aja. Nah, tapi itu titik di mana aku merasa, oh berarti apa yang udah aku dapat selama ini tuh nggak sia-sia teman-teman gitu. Aku bisa sampai ke sini tuh berarti insight-insight yang aku dapat kemarin itu atau pengalaman-pengalaman pahit yang aku dapat kemarin itu bisa jadi buah yang manis sekarang gitu. Giliran Bang Altaf nih, berpengaruhkah lomba yang telah didapatkan, prestasi yang sudah didapatkan, atau ada rencana ke depannya mungkin lebih fokus atau punya kesempatan lain seperti mengikuti lomba-lomba yang lebih besar lagi karena prestasi yang sudah didapat? Kalau untuk karir kedepannya ya, Ya. kalau karir kedepannya sih aku udah bisa bilang untuk sekarang itu aku bakalan berhenti di tahun depan kurang lebih satu dua lomba lagi yang dimana aku tuh nggak bakalan bisa stay di sini gitu karena kedepannya kan kita bakalan kerja apa semua sedangkan aku tuh bukan di bidang akademik yang menyangkut dengan pekerjaan. Atlet kan Mhm. aku bilang di awal kalau aku tuh sebenarnya karena hobi aja gitu. Jadi untuk pengaruh untuk karir kedepannya menurutku tidak ada, tapi kalau untuk pengembangan diri banyak. Iya. Kalau pengembangan diri itu sebenarnya kita lebih sabar, bisa introspeksi diri, saling inilah apa ya, eee, mengingatkan diri kita tuh kalau sebenarnya
kita itu kadang mampu tapi diri kita tuh bilang, "Udah kelar." Iya. Tapi sebenarnya masih mampu gitu. Iya. Refleksi. Nah, kalau misalnya untuk karir ke depannya aku bilang dari non akademik sendiri kalau menurutku nggak ada, tapi kalau untuk pengembaraan diri sendiri banyak. Iya. Tapi apakah Abang, sempat tertarik Sebutin itu untuk karena mengikuti untuk pengembangan diri itu yang jelasin. Oke, Bang, sorry. Boleh diulang sedikit aja? Eee, sepertinya sinyalnya rada jelek. Dimulai dari mana Di dulu? ba di bagian tengah, di bagian pas karir. Oh, jadi Oke. menurutku untuk aku dari bidang non akademik sendiri ke depannya itu nggak akan bersenggolan dengan karir industri ke depannya. Makanya seperti yang aku bilang di awal, kalau aku tuh ngikut gini tuh karena sekedar hobi aja. Jadi kalau misalnya disangkut pautkan dengan apakah berpengaruh dengan karir ke depannya, menurutku pribadi enggak. Tapi untuk pengembangan diri itu kita banyak belajar gitu. Dari sabar, introspeksi diri, gitu. Oke, baik. Tapi kan, apakah Abang sempat tertarik untuk Abang kan sudah dapat prestasi-prestasi yang telah Abang capai nih. Apakah tidak tertarik untuk beasiswa seperti itu, pengajuan beasiswa atau yang lainnya? Beasiswa ya? Kal Kalau beasiswa dari kuliah mungkin nggak ada ya, kalau non akademik. Nggak tahu ya kalau misalnya aku nggak searching atau gimana, tapi aku kalau di Telkom sendiri tuh lebih ke insentif. Kalau kita misalnya juara dapat berapa gitu dari Oke. kampus. Jatuhnya bukan beasiswa tapi insentif karena kita bawa nama Iya. kampus gitu. Oke, 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 oke. Baik, baik, baik. Jadi, berbeda ya, eee, dari non-akademik dan, akademik kita sendiri. Tapi sebenarnya balik lagi, tujuannya itu adalah pengembangan diri, Hmm. gitu. Nah, aku mau nanya nih, perihal berprestasi. Eee, prestasi itu menurut kalian tuh apa sih? Kan nggak semua tentang piala atau nilai A dong. Dari Bang Altaf mungkin? Nah, menarik nih pertanyaannya. Kalau itu menurutku pribadi prestasi itu bisa dibilang hal yang membuat diri kita bangga dan lingkungan kita itu bisa senang dengan pencapaian kita gitu. Kalau misalnya kayak Maurel tadi, benar kalau misalnya dia ikut daftar lab, tesnya susah. Kalau kita lolos itu bagian dari prestasi, benar. Karena ya balik lagi, nggak semua orang bisa dapat posisi itu gitu. Jadi menurutku pribadi nggak selamanya prestasi itu dalam bentuk uh, achievement, tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu membuat kita senang, lingkungan kita bahagia juga, itu menurutku sudah masuk dalam prestasi. Oke, kalau untuk Maurel sendiri? Oke, mungkin kalau dari aku, bentuk prestasi yang paling bisa menggambarkan buat saat ini itu adalah pertumbuhan diri kita. Nah, entah itu bisa manajemen waktu atau apa kayak punya mental yang kuat dalam menjalani perkuliahan gitu. Karena hal-hal itu tuh kan nggak bisa datang secara tiba-tiba ya. Kalau buat manajemen waktu dan lain-lain, itu tuh adalah hal yang kita harus latih berulang-ulang. Nah, kenapa kita juga bisa memberikan dari hal-hal itu kita juga bisa memberikan dampak atau kontribusi buat orang lain, orang di sekitar. Mungkin kalau kita belum bisa ngasih ke lingkungan yang luas, jangkauannya bisa 500 orang, ya mungkin kita bisa memberi dampak itu ke keluarga kita aja dulu, atau ke teman-teman kita, ke lingkungan kita, gitu. Nah, itu bisa jadi prestasi ya, yang kita bilang nggak harus dapat A atau dapat juara gitu ya, prestasi. Nah, kita juga bisa buat apa kayak melatih konsistensi kita dalam menjalani apa yang udah kita kerjakan atau yang ditanggung jawabin ke kita. Nah, itu juga salah satu sebagai hasil dari perjuangan ya, dari perjuangan buat mencapai prestasi. Hasil akhirnya apa? Ya, itu yang jelas adalah kita punya keterampilan yang baru yang bisa kita pakai untuk kedepannya, gitu sih. Oke, keren banget, keren banget. Dan untuk pertanyaan terakhir nih, apa sih
pesan atau tips yang ingin kalian sampaikan ke mahasiswa lain, mahasiswa SI atau adik tingkat kalian yang ingin mengembangkan diri, baik di bidang akademik maupun non-akademik? Mungkin dari Maurel dulu? Oke, kalau dari aku ya buat, pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton ini, mungkin kita tuh jangan takut ya buat ngambil, sesuatu yang di luar kendali kita. Karena aku selalu mencoba atau aku tuh punya tagline yaitu, "Coba aja dulu, lihat hasilnya nanti." Nah, itu. Aku selalu punya kayak gitu, punya apa ya, kayak, ya tagline kayak seperti itu. Nah, terus juga, buat pesan-pesan lainnya itu kayak akademik dan non akademik itu tuh salah satu, tiket masuk kita buat ke jenjang yang lebih serius. Nah, mungkin kalau di bidang akademik udah jelas kalau keseriusannya itu bakal masuk ke ya misal kalau organisasi, laboratorium, atau ke industri-industri. Nah, mungkin kalau dari yang non akademik itu, ya misal kalau dapat pengembangan dirinya, dapat mental yang kuatnya, dapat juga hasil-hasil yang mungkin diperjuangkan. Nah, itu. Terus juga kita, jangan sampai putus asa. Nah, ketika kita udah putus asa, kita bakal, gagal dalam hal apapun. Aku bisa jamin itu, karena udah putus asa, kita itu bakal males. Nah, males adalah titik di mana kita bakal kehilangan semuanya. Nah, Ya. pesan-pesan terakhir dari aku, coba terapin sistem segitiga mahasiswa. Nah, ini aku diajarkan oleh salah satu dosen lagi. Kalau kita tuh punya tiga triangle ya, segitiga. Kalau yang di Mhm. atas itu adalah pertemanan, di kanan bawah itu adalah kuliah, di kiri itu adalah tidur. Nah, kalau kita memilih tidur, berarti pertemanan dan perkuliahan kita buang. Nah, Mmm. kalau kita milih perkuliahan, berarti tidur dan pertemanan kita buang. Kalau kita milih pertemanan, berarti perkuliahan dan tidur kita buang. Nah, tapi itu bukan sebagai patokan hasil akhir. Kenapa kita nggak menggabungkan aja? Kalau misal perkuliahan dan pertemanan, misal kita belajar bareng nih sambil nongkrong, kan bisa ya lebih enjoy gitu belajarnya. Gitu. Jadi keep going karena nggak ada yang spesial kecuali nasi goreng. Gitu aja sih. Oke, oke. Kalau untuk Bang Altaf sendiri nih, boleh dong pesan atau tipsnya? Lebih ke non-akademik aja kali ya, Iya, karena boleh dari dong. udah lengkap banget. Jadi menurutku kalau ada teman-teman dari bidang non-akademik yang nonton ini, pesan gue tuh tetap konsisten, terus belajar dari kesalahan, introspeksi diri, semua kesalahan-kesalahan atau misalnya dalam ikut pertandingan kalah, jangan bawa hati, evaluasi, jangan pernah merasa kecil, tetap grow up, karena pemenang itu nggak bakalan jatuh dengan mentalnya. Karena mental itu seperti pisau tumpul. Semakin disisih, dikikir apa semua, dipukul apa semua, dia bakalan tajam nanti di ujung-ujungnya. Jadi semua ujian-ujian itu bagian dari proses untuk menjadi orang yang paling kuat gitu. Oke. Jadi jangan pernah takut lah buat melangkah. Oke, oke, oke. Keren banget, keren banget. Dari kedua narasumber ini tentunya memiliki tujuan mereka masing-masing. Memiliki tujuan itu tentunya gratis, teman-teman. Tidak ada yang namanya tujuan itu harus bayar. Namun, pastinya kalian harus memiliki tujuan-tujuan yang baik. Dan bagaimana cara tujuan kalian itu dihargai? Tentunya dengan jerih payah dan keringat kalian yang harus kalian curahkan untuk konsistensi, kerja keras, dan keberanian kalian menekuni. Terima kasih banyak untuk Maurel dan Bang Altaf yang sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita perjuangannya. Itu semua bikin obrolan kita hari ini terasa, sangat berharga gitu. Terima kasih juga buat teman-teman Cianism yang sudah setia menyaksikan Cian Talk sampai akhir. Sampai jumpa di episode Cian Talks berikutnya. Saya Nahar, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.